Halo, Assalamualaikum. Kita akan masuki tema 4I subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Salah satu perwujudan sikap mencintai bangsa dan negara, kita bisa mengekspresikannya melalui lagu, yaitu lagu Tanah Airku. Yuk kita nyanyikan bersama. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak kulupakan, engkau ku banggakan. Manusia membutuhkan berbagai sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti air, hewan, dan tumbuhan. Air merupakan sumber daya alam yang penting karena setiap makhluk hidup memerlukan air untuk minum. Selain itu, manusia menggunakan air untuk berbagai keperluan rumah tangga seperti memasak, mandi, dan mencuci. Air juga dimanfaatkan untuk transportasi dan pemeliharaan ikan. Tanah yang subur merupakan sumber daya alam yang sangat penting karena dapat dimanfaatkan manusia sebagai lahan pertanian. Oleh karena itu, kesuburan tanah harus dijaga dengan cara dipupuk dengan pupuk organik. Tumbuhan merupakan sumber daya alam yang dapat kita hasilkan jika kita membutuhkan. Sumber daya tumbuhan yang dapat kita manfaatkan merupakan hasil dari pertanian, perkebunan, dan hutan. Berikut manfaat dari sumber daya tumbuhan, yaitu tumbuhan sebagai sumber pangan, misalnya padi, jagung, kacang-kacangan, wortel, ubi, bayam, dan lain-lain. Kemudian, tumbuhan sebagai sumber sandang atau pembuat pakaian, misalnya pada kapas. Kemudian, tumbuhan sebagai sumber bahan papan, yaitu bangunan dan alat rumah tangga, misalnya jati, mahoni, rotan, dan bambu. Tumbuhan sebagai sumber obat-obatan, misalnya pada kumis kucing, ginseng, dan beragam rempah-rempah lainnya. Kemudian, tumbuhan sebagai bahan baku industri minuman, misalnya kopi, teh, coklat, dan lain-lain. Kemudian, tumbuhan dimanfaatkan sebagai tanaman hias, misalnya mawar, melati, anggrek, dan lain-lain. Beberapa jenis hewan sengaja dipelihara oleh manusia untuk diambil manfaatnya. Berikut beberapa hewan dan manfaatnya. Ada itik dan ayam, dimanfaatkan daging dan telurnya. Sapi, dimanfaatkan daging dan susunya. Domba, diambil daging dan bulunya. Kerbau dan kuda, dimanfaatkan tenaganya untuk transportasi. Beberapa jenis hewan air dimanfaatkan sebagai sumber makanan. Ulat sutra dimanfaatkan sebagai penghasil bahan baku pakaian.
Ular dimanfaatkan kulitnya untuk membuat tas dan dompet. Dan beberapa jenis hewan dimanfaatkan untuk pembuatan perhiasan seperti pada kerang mutiara. Barang tambang dapat digolongkan menjadi 3, yaitu mineral logam. Contohnya emas, perak, tembaga, nikel, dan aluminium. Kemudian mineral bukan logam. Contohnya pasir, batu kapur, dan tanah liat. Dan yang terakhir yaitu bukan mineral. Contohnya pada batu bara dan minyak bumi. Nah, yuk kita tonton kerja bakti rame-rame bersama Adit dan Sopo Jarwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku ketua RW mau ngajak saudara semua ngebersihin got di kampung kita nih. Cakep. Mari kita sisihkan baju, same-same saling membahu, kerja bakti demi kepentingan semua. Kagak lihat siapa kita, orang ade apa kagak, gotong royong biar sampai tujuannya. Yo rame-rame kita jaga kampung kita, jaga bersihnya juga jaga kesehatannya. Nyok rame-rame kita cinta kampung kita, cinta lingkungannya juga cinta sama budayanya. Mari kita sisihkan baju, same-same saling membahu, kerja bakti demi kepentingan semua. Jangan lihat siapa kita, orang punya apa kagak, gotong royong biar sampai tujuannya. Nyonyo rame-rame kita jaga kampung kita, cinta lingkungannya juga cinta sama budayanya. Same budayanya, same budayanya. Nah, dari video tadi kita jadi tahu bahwa kerja bakti merupakan sarana kebersamaan antar warga guna membantu tercapainya kenyamanan bersama dengan melakukan pembangunan atau kegiatan yang bermanfaat bagi warga, seperti membersihkan lingkungan, memperbaiki sarana yang rusak, serta membangun sarana yang baru. Nah, kerja bakti juga memberi banyak manfaat untuk warganya, seperti menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Kemudian, warga menjadi lebih akrab dan kenal satu sama lain, serta dapat menumbuhkan rasa peduli dan saling membantu. Nah, begitu saja pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.